Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu, sarung kita, dan kita masuk dalam segmentasi tanya jawab dengan tema kita yaitu kunci sukses untuk karir dan juga keluarga bahagia. Nah, kami persilakan kepada jamaah, ada Bapak Abdul Goni berkaitan dengan tema kita. Silakan Pak Abdul Goni untuk mengajukan pertanyaan, boleh berdiri dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Encep Sehabudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Abdul Goni. Saya sangat tertarik sekali dengan acara ini. Yang saya mau tanyakan tentang keluarga bahagia. Seringkali orang mampu sampai menjadi keluarga bahagia. Tapi yang seringkali terjadi tidak bisa mempertahankan keluarga bahagia itu. Di tengah perjalanan dia nggak sanggup. Sehingga nanti di situ jatuh gitu deh. Nah, saya yang saya tanya, bagaimana cara mempertahankan keluarga yang bahagia? Itu aja. Baik, terima kasih Pak Abdul Goni, boleh duduk kembali. Mempertahankan itu memang susah ya Ustadz ya. Betul sekali. Ketika mendapatkan gampang, tapi mempertahankan juara itu yang susah. Nah itu dia. Silakan Ustadz Encep. Ini kebetulan Pak Haji pakai sarung. Iya. Oh Bapak yang pakai sarung. Punya Terusin. utang jangan ampe bingung. Jadi suami jangan gampang pundung. Ada istri tempat bernaung. Masya Allah. Ini gimana caranya nih mempertahankan kebahagiaan? Ya. Kan yang susah mempertahankan ya Pak ya. Yang pertama Pak, kita harus sadar dulu kalau istri kita itu bukan malaikat yang selalu benar, bukan juga setan yang selalu salah. Istri kita ini Pak, manusia, bisa benar, bisa salah. Maka tugas kita mengingatkan, bukan menyalahkan. Jadi ketika di keluarga kita ingin mempertahankan kebahagiaan dalam keluarga, kita harus sadar dulu bahwa pasangan kita ini banyak kurangnya. Kalau Bapak ingin punya pasangan yang gak ada kurangnya, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, man ibtagha zaujatan bila naqsin asya a'zaban. Bapak pengen punya istri Pak, tapi nggak ada kurangnya Pak. Bener terus Pak, nggak boleh ngomel, nggak boleh jajan, nggak boleh jalan-jalan. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, silahkan Bapak hidup menjomblo selamanya. Iya Pak, karena pasangan kita pasti ada salahnya, ada kurangnya. Makanya cara mempertahankan kebahagiaan itu kita harus sadar dulu itu. Yang kedua, semuanya harus kita niatkan karena Allah. Pernikahan itu tidak akan bahagia kalau niatnya bukan karena Allah. Nih ibu-ibu nih, ibu-ibu akan menjadi istri yang paling stres di dunia ketika ibu niatnya bukan karena Allah. Kan ekspektasi ibu mah punya suami itu ganteng, keren, tajir, muji ibu mulu. Ternyata realitanya enggak. Tapi bukan bapak-bapak yang di sini, itu mah bapak-bapak yang di sana, suaminya ceedoh cepatin. Gitu. Kan ekspektasi ibu begitu, tapi kalau ibu lillahi ta'ala, ibu udah dandan, suami nggak muji, tetap aja bahagia. Kenapa? Karena saya mah dandannya karena Allah menyenangkan suami. Kalau ibu nggak karena Allah, capek Bu. Datang ibu ke suami ibu, ayah, bunda cantik nggak? Ibu pengennya apa? Atuh istri ayah mah cantik banget. Kan pengennya digituin. Tapi yang namanya bapak-bapak, astagfirullahaladzim, kamu mau kemana sih? Apa dondon begitu? Kan ibu pengennya disayang-sayang. Nah bapak-bapak juga Pak, kalau pengen rumah tangga bahagia dan kebahagiaan itu tetap ada, Bapak harus jadi suami yang diplomatis dan romantis. Sayang, aku gendutan gak? Jangan jawab gendut, jangan. Bapak harus diplomatis dan romantis. Tidak sayang, kamu tidak gendut, cuman rumah kita aja yang agak sempitan. Jadi Pak, kalau ingin mempertahankan kebahagiaan, niatkan nikahnya karena Allah. Kemudian yang kedua, kita sadar bahwa pasangan kita bukan setan, pasangan kita bukan malaikat, pasangan kita manusia, bisa benar, bisa salah. Mudah-mudahan Pak Haji keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kita semuanya Amin. Dan saya juga. Amin, Ustazah amin ya juga rabbal sama alamin. ketinggalan. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi kunci untuk mempertahankan kebahagiaan khususnya bagi keluarga kita. Kami persilakan kembali, ada jamaah dari ibu-ibu, ada Ibu Endang Utami yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan, boleh berdiri Ibu Endang. Tes. Ya, sudah nyala Ibu?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Endang Utami. Izin mohon pencerahan dari Ustadz Encep. Ustazah kali ini yang akan menjawabnya. Ustazah. Ya. Mohon. Ini Ustazah masalah karir. Saya ibu rumah tangga yang kemarin alhamdulillah saya dipercaya oleh masyarakat di lingkungan saya untuk menjadi LMK. Kendalanya anak pertama saya agak susah untuk ibadah bersama-sama kami menjalankan ibadah seperti suami saya, anak saya yang kedua juga kita biasa ke musola, ke masjid, tapi anak saya yang pertama agak susah. Mohon pencerahan bagaimana caranya untuk mengajak anak saya lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari saya, sekian. Mohon pencerahan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Romaita jawabannya. Baik, kita sebagai ibu kita punya senjata. Di mana doa seorang ibu itu lebih tajam dari yang lainnya. Bukan berarti doa bapak nggak tajam. Ya, tapi kita diberikan spesialisasi untuk itu. Jadi jangan pernah putus asa untuk terus mendoakan anak kita. Ya, khususnya kita bangun di sepertiga malam, Ibu. Boleh nanti saya sharing juga, Mas. Saya pernah punya pengalaman di situ. Ya, kita punya anak susah banget disuruh ya. Bisa Ibu tirakatkan dengan puasa. Bisa kita tirakatkan dengan sedekah, di mana semua itu kita mohon pada Allah untuk kiranya Allah lembutkan hatinya. Di sujud terakhir Ibu baca, Allahumma layyin qulubal mu'minin kama layyantal hadida li Dauda alaihi salam. Di setiap sujud terakhir kita minta karena Allah yang maha membolak-balikan hati. Kita udah kasih contoh nih, kitanya juga sholat gitu ya Bu ya, sholat berjamaah, tapi kenapa anak saya hatinya belum terbuka? Wallahu yahdi mayasya. Allah memberikan hidayah ya sesuai yang Allah kehendaki. Maka ranah kita terus berdoa, berikhtiar, meminta pada Allah, khususnya di setiap kita sholat, di sujud terakhir kita minta pada Allah, Allah lembutkan hatinya dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi kemudahan bagi Ibu Endang untuk berikhtiar sebagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Romaita. Kami kembalikan lagi kepada jamaah Ummahat atau para jamaah perempuan, ibu-ibu atas nama Kak Ria. Kak Ria atau Ibu Ria ini yang betul? Kak Ria ya. Oke, silakan boleh berdiri. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Encep Sihabuddin. Silakan Kak Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibu Ria dari Majelis Talim An-Nur ingin bertanya kepada Ustadz. Alhamdulillah selain saya jadi ibu rumah tangga, saya juga ada pekerjaan di luar gitu. Nah, terkadang saya merasa ketika udah seharian misalkan berkarir, kemudian di rumah kan terasa capek pastinya. Nah, di rumah juga pasti kan kurang terurus gitu, karena udah lelah sampai rumah. Nah, saran dari Ustadz itu apa yang harus saya lakukan biar balance, maksudnya sarannya, pencerahannya, kayak gitu aja sih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Ria ini ibu rumah tangga juga, ibu karir juga. Dua ini perannya. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana ini Ustaz Encep? Ibu Ria, kerudungnya kerudung. Kerudungnya kerudung coklat. Ada lagunya tuh. Oh, gimana itu? Ntar aja. Kan udah saya spill tuh. Oh ibu yang kerudung coklat, jangan sampai ninggalin Sholat. Rajin-rajinlah baca sholawat, biar anaknya jadi pejabat. Amin ya Rabbal. Amin, dapat ya. Ibu Ria ini keren banget. Saya sih iri sama Bu Ria. Pahalanya banyak banget ini. Ibu rumah tangga, udah gitu tulang punggung keluarga juga. Dua nih. Kata Nabi, al-kadu ala iyalihi kal mujahid fi sabilillah.
orang yang jerih payah, dia banting tulang untuk keluarganya, maka kalau mujahid fisabilillah, orang itu seperti jihad di jalan Allah. Selamat untuk Mbak Ria nih, pahalanya udah banyak banget, tinggal masuk surganya aja. Saya doakan mudah-mudahan masuk surga ya Bu Ria ya. Tapi nanti kalau sudah waktunya. Lalu bagaimana Ustadz, ini posisi saya kan ibu rumah tangga. Saya juga punya kewajiban harus melayani suami dan anak-anak. Sedangkan saya capek Ustadz. Ada nggak solusinya? Karena ibu kerja pasti ibu cuannya agak banyak nih Bu. Nah, biar ibu tidak menelantarkan anak dan istri termasuk suami. Kalau ibu sudah tidak sanggup, ibu bisa bayar yang bisa bantu-bantu di rumah. Atau ada solusi yang lain, ibu ngobrol sama suami. Kan rumah tangga itu Pak harus banyak ngobrol ya Pak ya. Yang ngobrol nggak penting pun nggak apa-apa, yang penting ngobrol. Salahnya orang, kenapa rumah tangganya nggak bahagia, jarang ngobrol, dieman. Maka ibu obrolin, sayang, panggilnya apa? Sayang apa embeb? Oh tayang, pakai T. Tayang, misal ke suaminya, aku kan sekarang kerja hanya bantu kamu aja, bukan pokok untuk menafkahi keluarga kita. Kalau menurut kamu sayang, dengan aku kerja, kemudian aku harus melayani kamu dan anak-anak, takutnya di rumah terbengkalai. Kalau kata kamu gimana? Aku ikut kamu aja, kamu sebagai pemimpin rumah tangga ini, aku idem sama kamu sayang. Ibu tanya dulu, ibu boleh di rumah aja atau ibu kerja lagi? Kalau kata suami, sayang kayaknya gaji aku cuma 1 M deh. Jadi kayaknya kamu harus kerja aja, nggak apa-apa, nanti untuk bantu-bantu di rumah biarkan kita cari yang bisa bantu-bantu di rumah, bayar orang. Tapi ibu harus ngobrol sama siapa ibu? Sama suaminya. Tetap harus ada izin dari suami. Kata suami, sayang di rumah aja, biarkan aku yang menjadi tulang punggung. Karena kamu tulang rusukku, aku tidak mau tulang rusukku menjadi tulang punggung keluarga. Wah, gitu. Jadi ibu pertama bicara, yang kedua kalau kata suami boleh kerja, berarti cari orang untuk bantu-bantu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Ustadz Njab Syahabuddin. Dan memang yang menjadi kewajiban untuk mencari nafkah itu adalah suami ya Ustadz ya. Betul, betul. Baik, kami persilakan kembali ada Bapak Abdul Hadi yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri Bapak Abdul Hadi, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Romaida. Silakan. Assalamualaikum. Ya, sudah nyala Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hadi, Jamaah Masjid An-Nur. Ustazah, tema kita adalah hari ini adalah sukses karir keluarga bahagia. Ini saya rasa dua tujuan yang tidak mudah. Situasi sekarang ini negara ya, artinya karir pasti rentan sekali. Ada naik turun karir bapak-bapak utama ya. Bagaimana kalau karir sedang turun ataupun karirnya hilang misalnya, tapi kita pengen keluarga tetap bahagia. Bagaimana kiat kita Ustazah untuk mencapai itu. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga mewakili keresahan seluruh warga yang saat ini mungkin ketika banyak sekali pemecatan atau pemutusan hubungan kerja sementara. Bagaimana ini agar keluarga tetap bahagia, tetap harmonis Ustazah? Silakan Ustazah. Baik, saya akan coba jawab dengan sebuah kisah dari kitab Usfur ya. Ya, di situ ada fenomena bagaimana Sayyidina Ali meminta uang kepada Sayyidatina Fatimah untuk belanja. Ya, karena kita tahu Sayyidina Ali adalah salah satu sahabat Rasulullah yang tidak seperti dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Dari segi finance beliau mungkin tidak begitu diberikan kelebihan. Suatu hari Sayyidina Ali datang masuk ke dalam rumahnya. Dia lihat Sayyidina Fatimah sedang memintal benang. Kemudian Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidina Fatimah, "Wahai istriku, apakah ada uang untuk bisa aku belanjakan untuk keluarga kita?" Kan kadang kita biasa gitu ya. "Mah, punya uang gak sini mau beli gas?" Si bapak-bapak minta uangnya ke si mama. Ya Bu, ini Sayyidina Ali minta uang kepada Sayyidatina Fatimah. "Ada, ini cuma 6 dinar. Lagi aku kumpulin untuk nanti anak-anak kita makan. Oke, boleh nggak aku pinjem? Nanti aku belikan sesuatu." Akhirnya dikasih oleh Sayyidatina Fatimah.
Apa yang terjadi Ibu ketika uang itu sampai di tangan Sayyidina Ali, keluar dari rumah, beliau melihat ada seorang fakir miskin. Orang fakir miskin itu meneriakkan sebuah ayat, wa may yukridullaha qardan hasana yudha'ifahu ad'afan mudha'afa. Kalau kata si fakir miskin itu, siapa orang yang mau meminjamkan Allah nanti akan diganti dengan berlipat ganda. Maksudnya apa Bu? Dia minta kasihan, dia minta sedekah. Sayyidina Ali enggak pakai panjang pikir, langsung dikasih semuanya, 6 dinar itu semuanya. Dia pulang, ketika pulang Sayyidatina Fatimah nangis ngelihat suaminya kok pulang enggak bawa tentengan. Padahal itu uang tinggal itu-itunya tuh. Sebagai harapan dia untuk makan. Dia nangis, kenapa wahai istriku? Kalau kata Sayyidina Ali, aku sedih kenapa engkau pulang gak bawa tentengan. Iya, begini dan begitu diceritain. Izinkan aku untuk keluar rumah untuk mencari gantinya. Kalau kata Sayyidina Ali, baik, aku rela, aku redo kalau memang uangnya tadi disedekahkan. Bahasanya dipinjamkan untuk Allah, padahal maksudnya apa Bu? Pak, disedekahkan untuk Allah. Singkat cerita, Sayyidina Ali keluar rumah, ketemu satu orang bawa onta. Hai Pulan, kalau kata laki-laki tersebut, dia nggak tahu tuh dia Sayyidina Ali. Kamu mau kemana? Saya mau ke pasar, mau nyari kerja. Ini mau nggak kamu tolong dagangin onta saya? Gimana saya mau dagangin, saya nggak punya modal. Nggak apa-apa, bawa aja. Saya jual ke kamu ya, tidak kontan. Nanti kalau kamu udah ada yang beli, kasih ke saya 100 dinar. Ya, kamu mau jual berapa kedah? Kalau bahasa kita nih Bu, nanti keuntungannya sisanya buat engkau. Oh baik kalau begitu, kalau engkau redo ya model saya jualnya seperti itu, baik. Keliling tuh Sayyidina Ali, ketemu orang, kamu yang bawa onta, kamu mau bawa kemana tuh onta? Saya mau bawa ke pasar, saya mau jual. Ya, nggak usah dibawa ke pasar, saya aja yang beli. Kamu jual berapa ini onta? 300 dinar. 300, bukan dinar, dirham. 300 dirham. Ya, kemudian baik kalau begitu, silahkan. Ini belinya cash atau gimana? Kontan nih, cash 300 dirham. Girang apa enggak tuh Bu? Dia pulang, dia beliin sesuatu untuk keluarganya, menangislah Sayyidatina Fatimah. Kemudian dia ngadu sama Rasul. Belum masuk masjid, Rasul udah nyengir. Kalau kata Sayyidina Ali, kenapa nih Rasul senyum-senyum? Kalau kata Rasul, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, hai Sayyidina Ali, mau kamu yang ngomong duluan, mau kamu yang curhat duluan, atau mau denger dari aku? Allahu wa rasulu a'lam. Kalau kata Sayyidina Ali, engkau aja deh ya Rasul, engkau yang lebih tahu. Hai Ali, padahal Rasulullah nggak tahu Bu, Sayyidina Ali lagi kesusahan. Rasulullah nggak tahu Fatimah anaknya duitnya diambil sama lakinya, bakal apa Bu? Sedekah. Apa jawab Rasul? Tahukah kamu orang pertama yang ngasih kamu onta? Dia adalah malaikat Jibril. Dan siapakah orang yang kedua yang membeli ontamu? Dia adalah malaikat Mikail. Di dalam redaksi lain Israfil. Apa intinya? Istri dan suami harus saling support. Sebab dia tahu tujuan menikah itu ibadah. Apapun yang dilakukan suami selama masih dalam koridor syariat, istri punya celengan, bagi. Suami ada kelebihan, jajanin istrinya. Bu, insya Allah apa yang kita lakukan selama itu bersama-sama, saling mendukung, saling pengertian, akan menuju semua kita akan menuju kebaikan dan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Ini merupakan jawaban Allah atas mungkin dari tawakal dan juga ikhtiar ya, sehingga Allah memberikan jawaban dan keikhlasan. Sehingga ini yang disampaikan oleh Allah yaitu warzuqu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya Ustazah. Betul. Masya
Allah. Kita akan bahas lebih menarik lagi tema yang menarik ini, yaitu bagaimana kunci sukses untuk meraih karir yang sukses dan juga keluarga yang bahagia. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali.